Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga damai dan berbahagia. Serta bagi yang baru menjalani sakit, semoga cepat sembuh. Dan yang beraktivitas mendapat rezeki banyak dan cuan yang banyak. Terima kasih. Ini berkenaan dengan KTT ASEAN. Pak Jokowi bilang bahwa Indonesia akan merubah permainan ASEAN yang sekarang ini. Jadi intinya ASEAN di bawah kendali Pak Jokowi akan betul-betul aktif dan setara dengan negara-negara maju. Dan ASEAN itu dianggap seperti keluarga yang tumbuh sejahtera, damai, dan stabil. Inilah yang disampaikan oleh Presiden kita. Nah, sekarang ini ASEAN itu memimpin negara-negara kaya untuk membangun dunia yang lebih baik dan lebih berkeadilan bagi kita semua, bagi masa depan dunia. Kalau itu kita bisa lakukan, kita bisa mendahulunya. Nah, ini bahasa yang disampaikan oleh beliaunya. Jadi keputusan Indonesia mendatangkan mitra seperti Rusia, India, dan Australia menunjukkan upaya untuk memperluas kerjasama, memperbarui sistem tatanan dunia. Nah, masalahnya strategi ASEAN yang tak bisa hanya biasa-biasa saja. Kita harus punya taktis dan extraordinary. Strategi itu bukan strategi besar tapi strategi yang taktis, yang extraordinary. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau. Indonesia menggarisbawahi peran penting ASEAN dalam dialog regional atau internasional. Nah, ini juga mencerminkan keinginan Indonesia untuk memperluas hubungan ekonomi, untuk menciptakan ekosistem yang paling menguntungkan sehingga mampu memperkuat daya saing Asia dan meningkatkan kesejahteraan khususnya untuk di ASEAN. Pertemuan ASEAN di KTT ASEAN 2023 yang diadakan sekarang ini sekarang ini berjalan antara tanggal 5 sampai tanggal 7 di Jakarta Convention Center. Memang menjadi peristiwa penting bagi diplomasi dan geopolitik di Asia Tenggara. Keputusan Indonesia mendatangkan beberapa negara mitra itu adalah untuk memberi warna pentingnya ASEAN dalam dialog regional maupun internasional. Hal ini juga mencerminkan keinginan Indonesia untuk memperdalam hubungan ekonomi, politik, dan keamanan dengan negara-negara mitra. Tentunya pertemuan ini akan menjadi ajang penting bagi negara-negara peserta untuk membahas berbagai isu terkait keamanan ekonomi dan kerjasama regional. Hal ini akan berdampak pada perkembangan tatanan dunia dan hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Seiring berjalan waktu akan sangat menarik untuk melihat hasil dan perkembangan lebih lanjut di tahun-tahun mendatang. Nah, dampaknya apa? Dinamika geopolitik Asia Tenggara dan dunia di KTT ASEAN di Jakarta ini akan membahas perkembangan dan penguatan kerjasama ASEAN dengan mitra eksternal. Berbeda dengan KTT yang ke-42 yang di Labuan Bajo membahas isu-isu internal Nah, jadi sekarang sudah mengarah ke eksternal. Jadi jangkauannya diperluas, tidak hanya berkutat pembahasan-pembahasan yang monoton. Jadi hal itulah yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi, presiden kita yang betul-betul revolusional Nah,
Ajang pertemuan bilateral antara pemimpin negara Asia Tenggara dan negara mitra di ASEAN ini di Jakarta ini memiliki tujuan menguatkan pencapaian dan fondasi finansial. Ya. Jadi masing-masing negara saling bertemu untuk memperkuat bagaimana pembahasan masalah keuangan, geopolitik, keamanan. Jadi semua akan dibahas agar supaya betul-betul dimanfaatkan oleh masing-masing negara, bisa berkontribusi ke negaranya maupun ke luar. Jadi jangan hanya kita sebagai penonton. Jadi banyak hal yang perlu dibahas di dalam KTT ASEAN, yaitu penguatan infrastruktur ASEAN, food security, blue economy, green economy, serta digital economy, serta payment ecosystem terkait dengan kehadirannya semua peserta dan para tamu undangan. Nah, jadi jelas bahwa tujuan dan pokok-pokok pembahasan banyak diorientasikan adalah ke luar. Dan perlu diketahui, kedatangan tamu-tamu kemarin sempat Bu Retno Marsudi juga menyampaikan bahwa ada puluhan negara ya, yang tidak diundang tapi antri ingin bekerja sama dengan Indonesia. Hal ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia di bawah pemimpinan Pak Jokowi itu sangat dihormati, disegani, dan mempunyai daya magnet yang tersendiri. Karena apa? Karena Pak Jokowi berani pasang badan, berani open, dan berani ambil risiko. Contoh yang paling nyata sekarang ini adalah Pak Jokowi pasang badan untuk kedatangan Pak Putin, tidak pedulikan ICC. Kebetulan kemarin sudah kita bahas bahwa ternyata PBB akhirnya mendukung keputusan Pak Jokowi dan mengecam ICC yang menjatuhkan hukuman untuk ditangkap Pak Putin tersebut. Jadi langkah-langkah Jokowi itu memang langkah-langkah yang luar biasa, langkah kuda kalau dalam catur. Maka dari itu tidak heran sekarang itu magnetnya ke ASEAN karena sedang terjadi KTT ASEAN 43 yang di Jakarta. Begitu juga magnetnya itu ada di Pak Jokowi. Kita tidak pungkiri beliaunya sekarang betul-betul sebagai mercusuar dunia, dan kemungkinan besar setelah tahun depan meletakkan jabatan Sekjen PBB sudah menunggu beliaunya. Bravo Pak Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Merdeka.